Oke, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Leoni Estoria Manalu, grup KA21A, tugas sistem basis data 4, semester 2. Normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau secara singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1 INF, 2 NF, 3 NF, EKNF, BCNF, 4 NF, 5 NF, DKNF, dan 6 NF. Database 1 NF, 2 NF, dan 3 NF akan sering ditemui ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan, suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar. Selanjutnya, ada tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. 1. Insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. 3. Update anomaly, situasi di mana nilai yang dirubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Terus selanjutnya ada proses normalisasi. Proses normalisasi dalam sistem basis data adalah proses untuk memperoleh properti skema relasi yang bagus. Keuntungan normalisasi: 1. Membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap. 2. Menghindarkan adanya data yang tidak konsisten bila dilakukan penghapusan atau penambahan data. 3. Menjamin bahwa key-table secara tunggal sebagai determinan semua atribut, relasi, atau tabel secara berurutan diproses menjadi bentuk normal lebih tinggi yang memiliki redundansi lebih rendah. Selanjutnya ada 1 bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Selanjutnya ini ada contoh tabelnya yang saya dapat. Ada ID membernya 111, nama membernya Muri, tipe membernya APC, ada keterangan membernya Epic, ada ID titernya ada T01, ada nama titernya Paris Van Java, ada nama kotanya Bandung, ID movie-nya M01, M03, nama movie-nya Orang Kaya yang Baru, Tuesday, ada ID fakturnya F001, F002, waktu tayangnya tanggal 22 bulan 1 tahun 2019 jam 17.00. Terus ada tanggal 22 bulan 1 tahun 2019 jam 19.00. Harga tiketnya 35, quity tiketnya 33. Terus 1 NF atau first normal form. 1 NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. 1. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. 2. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Terus selanjutnya ini ada contoh tabelnya. Ada ID member 111, nama membernya Muri, tipe membernya APC, keterangan membernya Epic, ada editornya T01, ada
nama titernya Paris Van Java, ada kotanya Bandung, ada ID movie-nya M01, nama movie-nya Orang Kaya Baru, ID fakturnya F001, waktu tayangnya tanggal 22 bulan 1 2019 17.00, harga tiketnya 35.000, kuiti tiketnya 3. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh adalah ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat dijaga. Terus 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. 1. Menghapus data beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. 2. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan free key. 3. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada key tabel tersebut. Terus ini ada contohnya, kita buat dulu tabel satunya, tabel 2, sesudah itu dibuat baru dimasukkan di bentuk tabel seperti ini. Ada nomor faktornya 05, 10, 32, 14, terus ada tanggalnya tanggal 25 bulan 10 tahun 2005. Nomor polisinya B31111 7 LB, terus ada mekanik ID-nya DDA, terus ada kode parts-nya 20W 50 1000 cc, terus ada kuantumnya 2, harganya 27.000, diskonnya 1.000, potongannya 2.000. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Terus ada 4 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut. A, B, C, kondisinya adalah A sama dengan B dan B sama dengan C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya ada pada atribut QWT, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key. Kode faktor melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Dan ini contoh tabelnya 3NF, ada tabel barang, kode barangnya, nama barangnya, harganya, terus ada tabel detail barangnya, ada kode fakturnya, kode barangnya, kuitinya, harganya. Terus di sini ada tabel transaksi, ada kode fakturnya, tanggalnya. Jadi dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fixed. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Terus 5. BCNF atau Boyce Code Normal Form merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3-5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlapping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus-kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boyce Code harus memenuhi dua kondisi berikut. 1. Tabel harus dalam bentuk normal ketiga. 2. Untuk ketergantungan apapun A sama dengan B, A harus menjadi super key. Poin kedua terdengar agak rumit kan? Dengan kata sederhana, itu berarti bahwa untuk ketergantungan A sama dengan B, A tidak dapat menjadi atribut non prima
jika B adalah atribut utama. Selanjutnya ada suatu rancangan database disebut buruk jika 1. Data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. 2. Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. 3. Terjadi kehilangan informasi. 4. Terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. 5. Timbul adanya null value. 6. Kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database atau melakukan proses dekomposisi yang keliru. 7. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1. STNF, 2. DNF, 3. RDNF, dan BCNF. Dan terakhir ini ada kesimpulannya, yaitu normalisasi dimulai dari tahap tidak normal atau unnormalized. Bentuk normal pertama 1 NF, bentuk normal kedua 2 NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Oke Pak, sekian, terima kasih dari penjelasan saya, yaitu Leonester Manalu yang imut, gemoy, dan gemas ini.